Indonesia, memimpin Indonesia itu harus menyadari mengenai keberagaman Indonesia. Pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan, dari mukanya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya. Karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua, ada. Selamat malam pemirsa. Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para relawan Nusantara Bersatu di Gelora Bung Karno Sabtu lalu masih menjadi perbincangan hangat sampai dengan saat ini. Karena Presiden Joko Widodo menyebutkan kriteria pemimpin untuk 2024 yang harus dipilih oleh para relawan. Seperti apa, Andro? Sangat spesifik, rambutnya putih, ada kerutan, itu artinya memikirkan rakyat. Ada lagi, Maria, yang mana? Ini Andro berarti nggak memikirkan rakyat ini. Oh, rambut masih hitam karena masih muda ya. Kita mikirin juga sebenarnya. Tapi kok nggak putih-putih? Nah, itu bukan dia. Diwarnain sebenarnya. Ada lagi satu lagi yang kriteria disebutkan oleh Presiden Joko Widodo, yakni jangan cari pemimpin yang hanya maunya di istana di ruangan ber-AC saja. Iya, lagi-lagi Presiden Joko Widodo melemparkan kode keras dukungan di depan seluruh relawan. Disasar untuk siapakah kode keras kali ini dan juga bagaimana kemudian Presiden Joko Widodo bisa mempengaruhi peta politik Pilpres 2024. Kita akan langsung membahas di meja catatan demokrasi. Sudah ada sejumlah narasumber kami. Langsung saja kita perkenalkan satu persatu. Sudah hadir Bang Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Ganjar Pranowo Mania. Halo Bang, boleh gunakan mikrofonnya Bang? Mikrofonnya boleh Bang? Cek audio Bang. Selamat malam. Selamat malam Bang. Sudah nyala Bang. Udah nyala belum nih? Sudah, Mas. Udah, terima kasih. Firm banget merah sekarang kemejanya. Jadi pegawai TV One. Oke, siap. Di sampingnya juga sudah ada Bang Muhammad Saididu, pegiat media sosial. Selamat malam Bang. Malam. Sehat nih nampaknya deh. Rambutnya belum putih. Asli nih Bang ya? Asli Bang ya? Panjang ya. Senior kita tentu. Tanpa diwarnain ini ya? Tanpa Maria, diwarnain. ya, Bang Kalau Saididu. ini rambutnya agak-agak putih nih. Jadi sebenarnya memikirkan rakyat itu setengah-setengah atau gimana nih? Bang Deddy Sitorus, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam. Kalau saya lebih kekurangan pigmen. Sambil ngurusin rakyat. Mantap. Ini terlalu jujur ini ya. Kemudian kami juga menghadirkan ada pegiat media sosial, Mas Eko Kuntadi. Sehat Mas Eko? Selamat malam, sehat alhamdulillah. Kemarin hadir nggak? Nggak hadir kabarnya? Ketiduran, Ketiduran atau tidur-tiduran? gak sempat hadir. Nggak sempat hadir. Kami juga menghadirkan ada Ketua Umum Barikade 98, Pak Benny Ramdhani, yang videonya viral Bapak. Ya. Malam hari ini siapa? Siapa apa dulu ya Pak ya? Jaga Pancasila, jaga merah putih, jaga Indonesia. Luar biasa. Nanti kita ulik lebih dalam dengan Pak Benny. Kami juga menghadirkan ini langsung dari Ring 1. Sehat ini Mas Waldo Maldini, staf khusus Mensesnek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Waalaikumsalam. abang-abang yang saya hormati dan Mbak Andra, Mas Maria, nanti Maria. ada satu lagi kita hadirkan ya. Panitia Silaturahmi Relawan Nusantara Bersatu. Nanti kita akan coba menghubungi beliau, yakni Bapak Sylvester Matutina. Betul, nanti melalui sambungan Zoom sudah nampak. Selamat malam Bang. Tapi sebelum kita berbincang dengan seluruh narasumber kami, kita coba lihat dulu. Tadi Andro sudah menyinggung yang sempat ramai oleh Bang Benny. Seperti apa sih video ini dia? Kita lihat secara bersama-sama ya. Menang Pilpres, Pak. Kita ini besar. Ya, tapi serangan lawan ini masih terus. Sarannya adalah amplifikasi program-program dan keberhasilan Bapak melalui Kemenko. Kedua, kita gemes Pak ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan kita lebih banyak. Nah kalau Bapak nggak mengizinkan kita tempur di lapangan melawan mereka, maka penegakan hukum yang harus. Misalnya setiap mereka yang selama ini mencemarkan nama baik, menyerang pemerintah, adu domba, hasut, penyebaran kebencian, semua bisa dijerat dengan hukum. Nah penegakan hukum ini yang harus dilakukan, diperkuat lagi. Karena ketika tidak, kami hilang kesabaran, ya udah kita yang melawan mereka di lapangan misalnya. Pernyataannya lugas dan juga tegas dari Pak Benny. Kami ingin konfirmasinya, maksudnya apa ini Pak? Sudah gemes dengan serangan mereka, merekanya siapa, dan menyatakan siap tempur langsung di hadapan Presiden Joko Widodo. Iya, Bung Andro, kalau hanya melihat ya atau bermodal pengetahuan, potongan video, pasti keliru dan sesat dalam memberikan pendapat. Apalagi yang kedua, tidak terlibat dalam pertemuan tersebut. Ya. Dan ketiga, selalu ada pihak yang karena motif politik ingin mempolitisasi video tersebut ya, dan bahkan memutarbalikan substansi. Kalau kita lihat utuh isi video tersebut,
Selain bahwa pertemuan tersebut bukan pertemuan tertutup, tidak ada yang rahasia. Itu pembicaraan yang biasa-biasa saja. Pak Jokowi dalam setiap pertemuan dengan relawan selalu memberi kesempatan untuk setiap relawan bicara. Pertama, terkait masalah-masalah kondisi kebangsaan, keindonesiaan. Dua, bahkan kritik kepada pemerintah. Apa yang kurang? Apa yang belum dikerjakan oleh negara? Kemudian hambatan-hambatan agenda-agenda program pemerintah yang secara operasionalisasi tidak bisa jalan di lapangan. Dan kita bicara berbagai dimensi hukum, ekonomi, sosial, bahkan nasib honorer, ya, terkait kebijakan P3K itu dibahas loh. Saya kebetulan diberi kesempatan untuk berbicara dimensi kebangsaan. Saya katakan Pak Presiden, situasi bangsa ini setelah Pilpres 2019, publik rakyat mayoritas, tidak hanya pendukung Bapak, tapi juga pendukung Prabowo Sandi, menginginkan sebuah rekonsiliasi nasional. Ketika Prabowo Sandi menyerahkan dirinya menjadi pembantu presiden, itu sebuah sikap negarawan yang harus kita hormati. Semangatnya pasti merah putih, semangatnya pasti rekonsiliasi nasional. Persoalannya, kontestasi 2019 yang tentu kita harapkan rekonsiliasi nasional yang bisa diwujudkan. Dan waktu itu hanya 2 pasangan calon, maka ketika Prabowo Sandi sudah bergabung dengan Pak Jokowi, pendukung yang selama ini mengaku pendukung militan Prabowo yang masih melakukan serangan pada pemerintah, bahkan dengan cara-cara yang menodai demokrasi, menabrak hukum. Contohnya? Bahkan semua sumpah serapah, caci maki, penyebaran kebencian, hoax, kebohongan, bahkan adu domba antar suku dan agama, ekspresi intoleransi, kasus Cianjur terakhir. Itu menyakitkan dan melukai kebangsaan kita loh. Orang mengirim bantuan karena ada label gereja kemudian dicabut, divideokan, diviralkan, tapi bantuan diterima juga. Tapi kan pemilihan diksi siap tempur eksplisitnya itu apakah Ya, memang ini betul yang ingin saya seperti itu? jelaskan. Saya jelaskan. Saya ingin memberi pesan bahwa pertama, kalau kami marah gemes, itu kemarahan banyak orang terhadap situasi ini. Nggak boleh ada kelompok masyarakat yang sok jagoan. Kemudian seolah-olah hanya mereka yang berhak menyampaikan pendapatnya, memanipulasi demokrasi. Padahal caci maki dan sumpah serapah. Kita ingat dulu, bunuh Ahok, penggal kepala, kafir, halal darahnya. Ini peristiwa bisa menyakitkan bagi kebangsaan kita, ini merobek, melukai merah putih kita. Marah, gemes, wajar. Kedua, saya katakan pesannya adalah kami ini pemenang, kami ini mayoritas, 55% loh yang dukung Pak Jokowi. Survei terakhir membuktikan kepuasan pada pemerintah 62%. Artinya pendukung Prabowo sekalipun itu sudah memberikan dukungan atas kerja-kerja pemerintah. Nah, bayangkan kalau kami bereaksi, melakukan aksi-aksi perlawanan, ya, bertempur di lapangan, mereka melakukan demo, kita demo tandingan. Mereka melakukan aksi, kita aksi tandingan. Apa yang terjadi dengan bangsa ini? Saya sampaikan kepada Presiden, kalau ini kami lakukan, Presiden pasti paham apa yang akan terjadi, bangsa ini pasti bisa memprediksi apa yang akan terjadi, situasi chaos sosial pasti akan terjadi, eksistensi bangsa ini dipertaruhkan, maka poin yang ketiga, harusnya publik melihat usulan kami relawan. Penegakan hukum Pak Presiden, itu yang harus dilakukan. Respon Pak Presiden kala itu? Ya, nah, Pak Presiden mengatakan, oke, penegakan hukum, karena apa Mas? Setiap kami menyampaikan kemarahan, kegemasan, apa jawaban Presiden? Ini Presiden paling sabar di dunia ini. Sabar, saya aja Presiden bisa sabar. Kenapa kalian relawan nggak bisa sabar? Kedua, pesan beliau, jangan pernah melakukan cara-cara sebagaimana yang mereka lakukan pada kita. Serahkan semua pada proses hukum. Kami dalam pertemuan itu hanya mengingatkan kembali. Nah, artinya dorongan penegakan hukum itu tingkat kewarasan yang harus diapresiasi. Oke. Ya, kalau kami turun ke jalan, demo tandingan, ya terkait aksi-aksi yang mereka lakukan selama ini, berarti kami tidak waras. Justru kewarasan mendesak dan mendorong pemerintah melakukan penegakan hukum itu yang diapresiasi. Oke. Jadi itu wajar ya menurut Jangan dibalik Mas dong, Deddy, jangan oke. seolah-olah kita jadi provokator. Provokator sebenarnya itu siapa? Kelompok-kelompok yang saya sebutkan tadi selama Bang ini. Noel, Sebegitu apakah mengkhawatirkan Bang Noel kah, Bang tahu? Noel? Bang Noel, ada kelompok yang mengkhawatirkan bangsa ini yang bisa mengadu domba yang Ya. tadi sangat dikhawatirkan oleh Pak Benny. Saya khawatir sekali apa yang disampaikan sahabat saya ini Benny Ramdhani ya soal penyampaian yang di hari ini ramai ya, sebetulnya secara substansi saya sepakat ya, penegakan hukum itu penting. Tapi jangan juga penegakan hukum itu hanya beda pandangan politik. Itu mengkhawatirkan kita yang sepakat bahwa saya
bareng-bareng ya dengan Beni di 98 di jalan dan sebagainya. Ini kawan saya 98, Beni ini. Tapi saya sedikit untuk tidak berpendapat lah hari ini atas penyampaian yang disampaikan sahabat saya ini soal penegakan hukum karena lawan politiknya Jokowi. Itu tidak baik. Kita punya pengalaman buruk terhadap Orde Baru bagaimana lawan politik itu dianggap musuh. Dan ini tidak baik, Beni. Ini tafsir Pertama itu keliru. enggak, ini tafsir keliru. Jelasin dulu. Ini penjelasan dulu, dengar dulu. Pertama itu, kedua, 3 alasan. Kalau nggak kondisi hadir di bangsa lokasi, ini pasti bukan sesat kondisi dalam pendapatnya. kondisi tempur. Oke, kita jelaskan apa yang nanti. mau ditempur? Saya jelaskan nanti. Apa yang mau diperangi? Saya jelaskan nanti. Kedua, Ditahan dulu, Bang Beni ditahan kedua, dulu. yang harus dipahamin juga, kondisi sekarang tidak lagi dalam proses pemilu. 2017 sudah lewat, 2019 sudah lewat. Saatnya kita bicara tentang rekonsiliasi. Karena begini, Bung Itu Beni semangat kita. sahabat saya yang Rekonsiliasi itu terhormat, semangat Bung kita Beni loh. sahabat terhormat ini, Ya. tolong dengar dulu sebentar. semangat kita, rekonsiliasi Bahwa itu. kita sebagai aktivis atau anak Ya. gerakan, kita menginfluence yang namanya kekuasaan ini. Gitu loh. Jangan kita malah coba malah sikap kita menjadi norak gitu loh. Saya jawab Itu ini. mennorak dan itu tidak baik Saya buat jawab demokrasi. ini. Ben. Karena gini, Silakan. saya ntar Sudah, dulu. Bang? Oke. Saya tidak mau sahabat saya ini terlalu jauh tidur nyenyaknya di kekuasaan, itu tidak baik sekali, Lebih Beni. keliru Saya nih. cuma ingin mengkritik hal itu. Ini penting Ya, buat lebih keliru. penguatan demokrasi. Kita Lebih tidak keliru. mau Oke. demokrasi kita hancur gara-gara beda pandangan, kemudian kita Lebih keliru. mengasosiasikan itu ada lawan Baik kita Bang, jawab Yoga, sendiri. kalau ya. gitu Dan kita ini minta tidak baik. klarifikasi dulu Ya. Bang Beni. Noel. Silakan. Beginilah kalau orang tidak ada di lokasi sehingga pendapatnya pasti salah. Ya, apalagi hanya bermodalkan pengetahuan sepotong video. Pasti ngawur. Tadi tuduhan seolah-olah kita tidur karena kekuasaan, Bung. Tidak. Kalau Bung, aku dengar jangan dulu aku enggak, jawab. Sekarang enggak. bagian aku, kalau aku tidur hanya karena kenikmatan kekuasaan, aku nggak peduli dengan masalah-masalah yang terjadi di luar. Aku peduli kepada bangsa ini. Kedua, ya, kalau Anda katakan bahwa yang kita lakukan kemarin dan apa yang ada di video itu memperkeruh, membuat kegaduhan, justru ini reaksi atas kegaduhan-kegaduhan yang terjadi. Harusnya posisi Bung Noel adalah pada wilayah kritis terhadap situasi-situasi, aksi-aksi yang selama ini justru menimbulkan kegaduhan. Saya tanya, apa pendapat you ketika orang bisa teriak dengan bebas bunuh Ahok? Apa teriak you ketika katakan kafir, halal darahnya? Apa pendapat Anda ketika Jawabannya mengatakan mau tahu, potong berapa kepalanya? banyak yang masuk Ya. penjara karena saya laporkan? Ya. Lalu Bung Apa Beni pendapat? apa yang Bung Beni lakukan saat kejadian Lah, itu? sudah banyak dong. Bung, Justru dalam jangan beberapa salah. hal banyak Nih, lemah. masih ada nih pendukung Dan kita Prabowo. mendorong penegakan hukum. Enggak, justru Ya. itu penegakan hukum yang kita Iya. lakukan. Tadi videonya. Gini, makanya Videonya kita ikutin sepakati nggak? dulu Tunggu. penguatan demokrasinya. Jawab jujur, jawab jujur. Gitu. Di akhir video apa yang aku usulkan? Kenapa? Di akhir video apa yang aku usulkan? Kan tidak ada yang salah, saya bilang sepakat Ya, soal penegakan hukum. Apa yang Gitu loh. salah? Ya, apa yang salah nggak ada kan? Memang tidak Penegakan- makanya. Iya. Tapi problemnya Bung Ya. Beni yang terhormat ini, Ya. sahabat saya yang sama-sama kita punya pengalaman di gerakan, Ya. sadar bahwa bangsa ini lagi ada masalah persoalan krisis kebangsaan. Itu yang kita sikapi. Nah, ya. makanya Dan narasinya kita jangan biarkan banyak yang pihak kita yang kritik mengganggu itu kan proses narasi atau diksi yang kebangsaan disampaikan itu. Bung Beni. Ya. Siapa yang harus kita tempuri? Itu tafsir. Siapa Ya. Bang itu jadi? loh. Ya. Siapa Bang? Yang Apa dimaksud tuh? siapa lawan politik ini? Kita lihat semua jejak digital itu dipenuhi sampah dan barang rongsokan terkait isu-isu yang menyebarkan kebencian, fitnah, penghinaan pada sepakat. Oleh simbol-simbol siapa? negara. Oleh itu. siapa? Ya kita bisa lihatlah. Sepakat. Ya. Banyak Fitnah, kelompok. kebencian, Ya. kemudian hoax, Ya. itu musuh nyata demokrasi, Ya, musuh, betul. musuh nyata bangsa Nggak ini. boleh. Kita sepakat soal Anda harus itu. pisahkan kritik dan fitnah. Iya. Kritik dan ujaran kebencian. Kritik ya dan adu domba antar suku dan agama. Kritik dan ekspresi-ekspresi liar intoleransi harus dipisahkan. Kita lihat catatan pemerintahan Pak Jokowi. Berapa orang yang melakukan kritik? Mau setiap hari, mau 5 tahun karena Anda tidak suku Jokowi. Saya katakan silakan. Tapi ketika Anda menodai demokrasi, kemudian merusak hukum, maka Anda harus berhadapan dengan hukum. Itu yang kita harus edukasi Laporkan kepada saja mereka. Bang Beni. Ya. Laporkan Itu saja, benar. tindak Ya, saja Bang. justru, Analisa soal itu. justru penegakan hukum yang lemah inilah yang kemudian kita dorong pada pemerintah. Nah, lalu siapa yang membuat lemah hukum ini? Ya tentu Pertanyaannya aparat siapa? penegak hukum.
Penegak hukum. Ya, apa yang salah? Apakah karena aparat penegak hukum lemah harus Ini Jokowi kita yang mau disalahkan? dialog apa mau Enggak debat dong. kusir ya? Oke. Ini Kalau kita ini belum mau mulai debat Bang. kusir, Kita belum belum masuk mulai. spesifik ke relawan Jokowi dengan ciri spesifik pemimpin Walaupun kita 2024. belum Ya. masuk, tapi jangan buang waktu kita dengan debat kusir, Ya. Om. Baik. Dan Intinya masih kenapa banyak yang PDIP lebih marah? baik kita kerjakan nih. Masuknya cepat masuk ke tema kenapa PDIP marah, mungkin Bung Deddy terus bilang itu. Loh, bukan kan, kalau persoalan antara Bung Beni Ya, dan Bung di ini luar ada yang mau aja. diselesaikan di luar dulu. Jangan kita jadi Ini dua hal yang penonton berbeda. kedinginan di sini. Baik, Bapak. Harusnya kita Perjalanan kita dialog. masih panjang. Iya. Dialog kita Dialog masih itu kan panjang. dua arah. Baik.